Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Penyidikan Bapak Asep Guntur Rahayu, rekan-rekan jurnalis yang telah hadir di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK. Pada hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan pengumuman terkait penahanan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat pelindung diri atau APD pada Kementerian Kesehatan dengan sumber dana dari dana siap pakai atau DSP BNPB tahun 2020. Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Penyidikan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Jubir, Mas Testa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Juru Bicara, Mas Tesa, dan yang saya banggakan rekan-rekan sekalian para jurnalis yang hadir pada sore hari ini. Pada sore hari ini, tanggal 3 Oktober tahun 2024, kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan alat pelindung diri atau APD di Kementerian Kesehatan dengan sumber dana dari dana siap pakai atau DSP Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB tahun 2020. Jadi ini di masa COVID-19 ya. Atas kecukupan bukti permulaan, KPK telah menetapkan 3 orang tersangka, yaitu pertama BS selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang kedua, AT selaku Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri. Yang ketiga, SW selaku Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia. KPK selanjutnya melakukan penahanan kepada tersangka BS di Rutan Cabang KPK Gedung ACLC dan tersangka SW di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Penahanan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 3 hari ini sampai dengan tanggal 22 Oktober tahun 2024. Adapun konstruksi perkaranya, pada Maret 2020, Saudara SDK selaku Dirut PT YS selaku perusahaan yang mewakili para produsen APD menunjuk PT PPM sebagai distributor resmi APD selama 2 tahun. PT GAI selaku produsen APD juga menunjuk PT PPM sebagai distributor resmi APD selama 2 tahun. Pada tanggal 20 Maret 2020, Kemenkes melalui Pusat Krisis Kesehatan pada awal COVID-19 membeli APD sebanyak 1.000 pieces. Pada awalnya dibeli 1.000 pieces dari PT PPM dengan harga Rp379.500 per set. Ya. Kemudian pada tanggal 21 Maret 2020, Kemudian pada tanggal 21 Maret 2020, TNI atas perintah Kepala BNPB pada saat itu mengambil APD dari produsen APD milik PT PPM di kawasan Berikat dengan langsung mendistribusikan ke 10 provinsi. Ya, ini jadi begini. Jadi pada saat itu karena keadaan yang COVID ya, keadaan perlu dan mendesak, sehingga para aparat keamanan termasuk juga TNI Polri dilibatkan di dalam penanganan COVID-19. Jadi ini kalau ada pertanyaan kenapa di sini ada pelibatan Tentara Nasional Indonesia, itu adalah untuk membantu pendistribusian dari APD tersebut. Termasuk juga tentunya kepolisian. Ini dalam keadaan yang perlu dan mendesak. Pada tanggal 22 Maret 2020, Saudara SDK dan Saudara SW selaku Direktur PT EKI menandatangani kontrak kesepakatan sebagai
Authorized Seller APD sebanyak 500.000 set dengan nilai tergantung nilai tukar dolar pada saat pemesanan. Jadi yang pertama tadi ada 10.000 pieces, kemudian pada tanggal 22 Maret itu juga ada kesepakatan untuk 500.000 pieces. Kenapa? Karena saat itu terjadi lonjakan perkara COVID-19, ya kasus COVID-19 terjadi lonjakan sehingga diperlukan APD untuk tenaga kesehatan kita, ya. Sehingga karena dalam kondisi sedang perlu dan mendesak, nah ini dilakukan upaya-upaya untuk pengadaan APD. Pada tanggal 23 Maret 2020, PT PPM dan PT EKI menandatangani kontrak kerjasama distribusi APD dengan margin 18,5% diberikan kepada PT PPM. Pada Maret 2020, dalam rapat Saudara HM Harmensyah selaku KPA BNPB melakukan negosiasi harga APD dengan SW agar diturunkan dari harga $60 menjadi $50. Jadi harganya waktu itu adalah 60, kemudian minta ya dinego diturunkan menjadi $50. Penawaran tersebut tidak mengacu pada harga APD merek yang sama yang dibeli oleh Kemenkes sebelumnya, yaitu sebesar 370.000. Ya. Jadi kira-kira kalau misalkan sekarang dibeli pada saat itu oleh Kemenkes 370.000, sedangkan penawarannya sekarang menjadi $60 itu terlalu jauh gitu ya. Dalam rapat juga disimpulkan PT PPM akan menagih pembayarannya atas 170.000 set APD yang didistribusikan dengan harga $50 per set atau 700.000. Jadi ini sangat jauh perbedaan harganya antara yang dibeli oleh Kemenkes sebesar 370.000 per set dengan yang diadakan oleh KPA, itu Pak Saudara HM dengan Saudara SW. Pada tanggal 25 Maret 2020, PT EKI dan PT YJ melakukan pemesanan 500.000 set APD dengan penyerahan giro sebesar 130 miliar bertanggal 30 Maret 2020. Dokumen kepabean dan dokumen lain sengaja menggunakan data PPM karena PT EKI tidak mempunyai izin penyaluran alat kesehatan, tidak memiliki gudang juga dan non-PKP. Jadi masih menginduk kepada PT PPM. Itu salah satunya yang menjadi hal yang kami telusuri, ya, kepemilikan izin dan lain-lainnya. Pada tanggal 27 Maret 2020, Saudara SW menghubungi Kepala BNPB pada saat itu, di antaranya untuk segera melakukan pembayaran terhadap 170.000 APD yang tadi telah disalurkan ya di awal 170.000 APD dan meminta diberikan SPK dari BNPD agar sesuai dengan pengamanan raw material dari Korea. Kemudian pembayaran pertama sebesar Pembayaran pertama sebesar 10 miliar dilakukan pada tanggal 27 Maret 2020 dari Bendahara BNPB kepada rekening BNI PT PPM, di mana pada saat itu belum ada kontrak ataupun surat pemesanan. Pembayaran kedua sebesar 109 miliar dilakukan pada tanggal 28 Maret 2020 dari PPK Pusat Krisis Kemenkes kepada rekening BNI PT PPM. Di sisi lain, Saudara HM baru menunjuk Saudara BS sebagai pejabat pembuat komitmen untuk pengadaan APD di Kementerian Kesehatan RI 28 Maret 2020. Sedangkan surat keputusan penunjukan tersebut itu dibuat backdate tertanggal 27 Maret. Pada rapat itu juga diterbitkan surat pesanan APD dari Kementerian Kesehatan kepada PT PPM sejumlah 5 juta set dengan harga satuan 48,4 US dollar. Nah, tadi ini ada apa namanya fluktuatif harga yang sekarang dipatok oleh 48,4. Yang ditantangani oleh Saudara BS selaku PPK, Saudara AT selaku Dirut PT PPM dan Saudara SW selaku Dirut PT
Energi Kita Indonesia atau EKI, di mana dalam surat tersebut tidak terdapat spesifikasi pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, serta hak-hak kewajiban para pihak secara terperinci. Selain itu, surat pemesanan tersebut ditujukan kepada PT PPM, tetapi PT EKI turut mendatangi surat tersebut. Pada tanggal 15 April 2020, Kementerian Kesehatan memberikan surat pemberitahuan kepada Direktur PT PPM bahwa sampai tanggal 15 April 2020, PT PPM telah mengirimkan APD sejumlah 790.000 set dari total 5 juta set APD yang sudah dipesan. Kemudian 7 Mei 2020 dilakukan negosiasi ulang dan negosiasi ulang harga dan disepakati barang yang dikirim tanggal 27 April 2020 sampai dengan 7 Mei 2020 dengan harga 366.850 dengan jumlah 503.500 set. Barang yang dikirim setelah tanggal 7 Mei 2020 harganya 294.000 per set. Bahwa sampai dengan tanggal 18 Mei 2020 Kemenkes telah menerima sebanyak 3.140.200 set APD. Atas pengadaan tersebut, audit BPKP menyatakan telah mengakibatkan, jadi kejadian ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 319 miliar atau tepatnya 319 miliar 691 juta 374.183,06 rupiah. Jadi secara garis besar bahwa ada penambahan harga itu ya, ada markup harga. Jadi antara PPM dengan Kemenkes dengan BPBD di sini ya. Kemudian di tengahnya ada PT EKI. Jadi seharusnya kalau misalkan langsung ke PT PPM itu harganya lebih rendah, sehingga disitulah terjadi ada kenaikan harganya atau peningkatan harganya. Ada markup lah situ ya istilahnya. Sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara 319 miliar. Tadi untuk lengkapnya sudah saya sampaikan. Perbuatan para tersangka disangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Pak Jubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Direktur Penyidikan. Rekan-rekan sekalian, seperti biasa, kami buka sesi pertanyaan untuk perkara yang sedang dibahas atau sudah dibacakan oleh Bapak Direktur Penyidikan barusan. Silakan bagi ada yang ingin bertanya. Dari depan dulu, silakan sebutkan nama dan dari mana. Dari Garuda TV ya. Dengan siapa? Tes, saya cuma mau nanya satu doang Pak Asep. Dengan siapa? Asep Paulus dari Garuda TV. Tadi kan kata Pak Asep ada 3 tersangka, ini kenapa cuma ada 2, 1 tersangkanya lagi kemana ya? Terima kasih. Itu dong. Oke, silakan. Iya, mau nanya soal ini. Ini kan penggunanya adalah penggunaan dari dana siap pakai BNPB ya. Kenapa pihak BNPB-nya tidak dipermasalahkan dalam kasus ini? Kan tadi disebut juga bahwa ada perintah pengiriman APD ke 10 provinsi dari TNI atas perintah kepala BNPB. Dan pengiriman itu tidak dilengkapi dengan dokumentasi bukti pendukungan. Berarti kan itu ada apa kejanggalan dari situ. Kenapa KPK tidak mempermasalahkan pihak BNPB-nya? Terus salah satu tersangkanya Pak BS atau Budi Silvana ini semacam protes lah dengan kasus ini. Dia bilang bahwa dia tuh bersifat hanya juru bayar. Dia tidak menerima apapun dalam kasus ini. Dan pada intinya kesepakatan yang disebut 48,4 juta US dollar itu juga bukan disepakati oleh dia, dan intinya dia nggak ngerasa bersalah. Boleh minta tanggapan KPK soal itu nggak Pak? Itu aja. Ya, Mas Dani.
Selamat sore, Pak Asep dan juga Mas Tesa. Saya Dani dari Bisnis Indonesia. Saya ada beberapa pertanyaan. Langsung aja tadi ke penjelasan Pak Asep ya soal kerugian negara ini disebabkan karena istilahnya PT EKI masuk di antara PT PPM sama Kementerian Kesehatan. Nah, ini tuh tapi diketahui nggak sih Pak sama PT PPM dan juga Kemenkes bahwa PT EKI ini masuk gitu? Ada nggak sih meeting of mind-nya? Apakah tiba-tiba masuk atau PT EKI ini tuh ditunjuk sama siapa gitu Pak? Bisa berada di pengadaan APD ini. Terus yang kedua Pak, tadi sudah disinggung juga oleh rekan dari Medcom, ini terkait dengan sejauh mana sih keterlibatan BNPB sebagai kuasa pengguna anggaran. Tadi Bapak sudah banyak menjelaskan bahwa Pak Harmensyah ini terlibat dalam penunjukan dan juga pengadaannya juga. Dan tadi disinggung dan juga para tersangka ini sudah banyak menyinggung Pak, kalau misalkan saat pengadaan, karena ini memang darurat sistemnya, ini langsung diambil seluruh barang-barangnya. Apakah KPK setelah penahanan ini bakal mengusut lebih jauh soal pengadaan itu? Maksudnya ada nggak sih checks and balance-nya? Ada nggak tanggung jawabnya? Gitu. Terus yang ketiga, ini kan berlangsung juga ya Pak ya, bergulir ini gugatan One Prestasinya gitu. 1,85 juta set dari 5 juta APD yang dipesan itu belum diserap. Nah, ini kan nanti kan pasti KPK akan mengupayakan sampai pembuktian di persidangan ya Pak ya. Nanti upaya untuk aset recovery-nya bagaimana Pak? Apakah akan terkendala? Apalagi dengan ada gugatan-gugatan seperti ini, apakah ini istilahnya membuat noise lah gitu Pak? Banyak ribut gitu nanti dalam penanganan perkaranya. Terakhir Pak, ini kan ada beberapa saksi selama proses penyidikan ini yang cukup high profile, yang sempat di iniin wartawan lah gitu. Salah satunya adalah mantan pimpinan MPR dari DPD itu Fadil Muhammad dan juga mantan anggota DPR, nggak tahu juga sekarang udah kepilih lagi apa enggak, namanya Ihsan Yunus. Nah ini kan kalau nggak salah Fadil Muhammad ini kan anaknya kalau nggak salah terlibat di PT EKI Pak, dugaannya seperti itu. Nah ini sejauh ini seperti apa sih Pak keterlibatan berdua ini gitu? Apakah akan diperdalam lagi apa gimana? Terima kasih. Ada lagi untuk perkara ini? Masih untuk perkara ini? Mas Jamal, Ya, ya. Mario, Oh ada. Mari. Terima kasih Pak Asep, Ya, Mas ya. Jubir. Satu aja, saya Jamal dari The Mall. Ya. Saya teringat dengan pernyataan Pak Nawawi pada saat itu masih Wakil Ketua KPK pada tahun 2020. Beliau menyatakan intinya itu ketika melakukan korupsi pada saat pandemi COVID-19 itu akan dihukum mati. Nah, ini kan pernyataan dari pimpinan KPK sendiri dan saat ini pun pimpinannya masih yang sama. Apakah pada saat penuntutan nantinya ketiga tersangka ini akan dituntut dengan hukuman mati seperti pernyataan awal-awal terdahulu itu Pak? Terima kasih. Ada lagi? Oke. Izin Pak, saya Zevanya dari Metro TV. Stefani. Zevanya Pak. Oh, Zevanya. Iya Pak. Mau nanya terkait dengan nama-nama yang tercantum di direksi dan pengurus PT EKI, seperti ada Kunwardana dan 2 anaknya. Lalu juga ada anaknya Fadil Muhammad, anaknya Siti Fadila Supari. Apakah mereka juga menerima aliran dana atau bagi hasil keuntungan dari proyek APD ini Pak? Lagi? 5 ya, cukup untuk perkara ini? Baik. Ini pertanyaan atau apa? Lanjutan? Ya. Oke. Nah, nanti akan dijawab oleh Bapak. Oke. Oke, untuk sesi pertanyaan di perkara ini kita tutup. Silakan Bapak Direktur Penyidikan. Baik, pertanyaan pertama dari Mas Paulus Garuda TV. Ini kan ada 3 tersangka yang kita sampaikan. Yang satu lagi kemana ini belum dilakukan penahanan karena memang masih ada keperluan ya. Jadi belum hadir pada kesempatan hari ini ya. Oke. Kemudian terkait dengan
BNPB ya ini, dan dananya yang dari BNPB. Kenapa ini BNPB-nya tidak dipermasalahkan? Kemudian salah satu tersangka saudara BS tidak pernah menerima, hanya sebagai juru bayar saja gitu tadi ya, Mas ya. Iya. Kita sebetulnya sedang mendalami semua kemungkinan yang ada. Tapi kita kan tentunya akan fokus kepada person-person yang ada di situ sesuai dengan jabatannya ya. Sini kan disebutkan nih jabatannya ya Mas. Sini kan ada PPK. Nah, jadi kalau pengadaan itu kita melihat pejabat pembuat komitmennya itu siapa gitu. Karena yang mengatur kemudian juga yang aktif di situ itu salah satunya adalah sesuai dengan jabatannya yang melaksanakan lelangnya itu adalah di situ gitu adanya. Kemudian ini juga masuk ke materinya pasal 2 pasal 3 ya. Jadi rekan-rekan sekalian di sana bahwa unsur-unsur pasalnya ya di pasal 2 pasal 3 nanti silahkan rekan-rekan lihat dan baca ya. Unsur pasal 2 pasal 3 itu adalah ada kata-kata menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi gitu ya. Jadi tidak harus keuntungannya itu diterima oleh diri sendirinya. Itu bersifat pilihan gitu, opsional ya. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ya. Jadi walaupun memang kami penyidik tentunya selalu mencari ya aliran dana yang langsung directly kepada person-person yang ada di situ. Sini penjabat pembuat komitmen, kemudian di sini dari pihak vendornya gitu ya. Jadi kalau dari penggunaan dananya boleh menggunakan misalkan dana dari BNPB, tapi dalam pelaksanaan lelangnya tersebut ya, lelang tersebut penjabat pembuat komitmennya tidak dari BNPB tetapi dari pusat krisis kesehatan, karena memang pusat krisis kesehatan disitulah yang menjadi tonggak atau menjadi basis pada saat kita menghadapi COVID-19 gitu ya. Tentu juga pasti dipertanyakan ada aturan-aturannya pada saat COVID dan lain-lain ya. Memang ada aturannya. Jadi kita juga mengacu kepada aturan-aturan tersebut. Termasuk juga tadi ditanyakan terkait dengan masalah ini dari Mas Dani dan lain-lain bahwa ada misalkan disebutkan juga tadi sama Om, ini distribusi yang lain-lain tidak tidak dilengkapi dokumentasi, bukti pendukung, surat dan lain-lain. Nah, ini salah satu juga yang kita perhatikan ya, kita fokus, tetapi kita bandingkan juga dengan aturan-aturan yang ada. Pada saat itu kan pada kondisi yang darurat gitu ya. Pada saat kondisi yang darurat COVID-19. Nah, hal-hal ini apakah pada situasi yang darurat itu menjadi istilahnya diperbolehkan gitu ya. Tadi dan lain-lainnya, karena ada beberapa memang yang di shortcut gitu ya. Tetapi ada juga tetap di dalam melakukan bidding itu ada tetap yang harus diperhatikan gitu. Seperti kelayakan harga dan lain-lain tetap saja. Tidak hanya karena misalkan sekarang sedang terjadi darurat COVID misalkan ya, harganya dipatok semau-maunya, tidak begitu. Tetap ada aturannya dan ada hitungannya gitu, seperti itu. Harus ada tetap di beberapa vendor yang penyedia, kemudian dilakukan negosiasi, kemudian juga tentu ada pembanding-pembanding harga ya, karena sebelumnya Kementerian Kesehatan itu juga mengadakan barang yang sama gitu ya, barang yang sama dengan harga yang lebih rendah. Tadi kan disebutkan di awal itu 379.500 per set gitu. Ini kan ada 60 US dollar kemudian menjadi 50 US dollar, dan kita ketahui bersama pada saat COVID-19 itu juga nilai tukar itu menjadi sangat tinggi, ini akan menjadi sangat tinggi, dan itu tetap saja ada aturan-aturan yang harus diikuti gitu ya Mas ya. Kemudian terkait dengan ini sejauh mana keterlibatan
Oke. KPK akan khusus lebih jauh. Oke. Kemudian gugatan dan lain-lain. Oke, Mas Dani. Ini terkait dengan PT-PT atau perusahaan-perusahaan yang dari yang terlibat di sini ya. Itu siapa saja yang masuk, kemudian siapa saja yang menunjuk PT itu yang sedang kita dalami ya. Itu ya. Kita sekarang baru dapat dari dokumen-dokumen hasil lelang itu. Lelang itu bahwa ada keterlibatan tadi PT PPM, kemudian masuk PT EKI, kemudian ini ada di bidding tersebut ya. Kita juga sama seperti Mas Dani, kami ingin sebetulnya siapa sih mastermind-nya di sini gitu. Siapa yang mendorong itu masuk dan lain-lain ya. Kita berharap sih sebetulnya dari para tersangka ini mereka mengakui secara terus terang gitu ya. Itu saya sebetulnya Pak di sini operatornya saja gitu misalkan kan seperti itu. Yang sebetulnya yang ini punya pekerjaannya siapa ya, itu akan lebih memudahkan bagi kami. Tapi tentunya tidak seperti itu. Sejauh ini tidak pernah ada yang mengakui seperti itu. Itu ya, tetap mereka menanggung apa yang dituduhkan gitu. Tapi akan lebih baik kalau mereka berterus terang gitu. Kemudian BNPB sudah, KPK akan usut lebih jauh tentu. Kemudian gugatan wan prestasi dan lain-lain. Tentunya terkait dengan adanya gugatan-gugatan dan lain-lain, karena ada yang belum dibayar dan lain-lain ya, belum diserap dan lain-lain, itu dipersilahkan karena itu beda ranahnya gitu ya. Persilahkan, ini ranah keperdataan. Kami di sini hanya menangani masalah pidana, khususnya masalah tindak pidana korupsinya. Tapi tentu ya pasti tadi, apakah ada noise? Pasti ada. Tapi tentunya juga ya sejauh ini kami ya terus mengumpulkan bukti-bukti untuk membuktikan, karena ini nanti juga akan dibawa ke persidangan gitu ya. Tadi juga Mas Dani sampaikan nanti apakah di persidangan, ya pasti gitu kan. Lain-lainnya pasti masing-masing pihak para tersangka juga akan mengumpulkan bukti-bukti, akan men-challenge apa yang kami persangkakan atau yang didakwakan nanti di persidangan seperti itu. Tidak apa-apa itu karena memang bagian dari sebuah proses di persidangan. Kemudian saksi yang high profile gitu ya, beberapa itu juga bagian dari kita sedang mendalami itu ya. Ada yang tadi putranya dan lain-lain yang ikut, termasuk juga ditanyain sama mbaknya ya. Ada putranya dari anggota legislatif, kemudian juga mantan menteri dan lain-lainnya, Menteri Kesehatan. Di situ yaitu bagian dari upaya kami untuk mendalami perkara ini. Jadi ini belum berhenti di sini gitu ya, belum berhenti pada proses sekarang kita melakukan penahanan terhadap 3 orang atau yang 2 orang ini yang kita tahan gitu, seperti itu. Tidak, kami di penyidikan tentu ketika menemukan kemana aliran dana dari, ini kan tadi sudah di state nih sama ahli perhitungan kerugian keuangan negara sekitar 300 sekian miliar. Tentu itu kan tidak diam di 3 orang ini gitu. Apalagi tadi kata Mas Dani, oh saya Pak hanya sebagai operator saja, hanya sebagai yang ini saja menyampaikan gitu uangnya. Nah itulah di situ. Kalau yang bersangkutan mau menyampaikan, terima kasih gitu pada kita. Bahwa Pak sebetulnya uang yang 300 miliar ini ke sini loh Pak, larinya A, B, C, D, C gitu ya. Ya itu akan memudahkan kita. Tapi kalaupun tidak, ya tentu kita akan menggunakan metodologi follow the money gitu ya. Kemanapun berdasarkan scientific yang kita miliki gitu. Kita akan terus cari kemana aliran uang itu dan kita akan konfirmasi kepada siapapun seperti itu. Jadi tidak terlalu masalah, tapi tentunya akan mempermudah jika mereka berterus terang gitu. Akan menolong kami penyelesaiannya lebih cepat gitu. Dari Mas Jamal, ini terkait dengan pernyataan benar Mas. Mas juga bisa baca di undang-undangnya ya, di pasal 2 ayat 2 ya. Silakan dicek. Ya, memang seperti itu adanya, cuman itu juga ada ada kondisionalnya gitu. Ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi gitu. Jadi
kami terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua waktu itu, masih Pak Wakil Ketua ya, bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat terjadinya bencana gitu. Ini kan kategori bencana ya. Bencana itu diancam dengan hukuman mati. Itu opsional, artinya pasal itu bisa ditetapkan. Hanya saja kita sedang melengkapinya juga gitu. Nah, yang jelas-jelas masuk itu adalah pasal 2 ayat 1 dan pasal 3-nya gitu ya. Ini kita melihatnya kan dari dokumen pengadaannya. Nah, seperti itu. Kemudian Mbak Zelvanya tadi sudah kita jawab sepertinya Mbak ya. Itu kan apakah terima aliran dana dan lain-lainnya itu sedang kita dalami, termasuk juga tadi dari ini terkait berapa sih yang diterima Pak Budi dan lain-lain. Nah, sedang kita dalami, tapi mengacu kepada konstruksi pasal 2 dan pasal 3 bahwa di situ menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi. Artinya bahwa tidak perlulah orang itu yang melakukan perbuatan melawan hukum itu dapat keuntungan directly langsung ke dirinya gitu. Bisa untuk kepada orang lain atau korporasinya. Seperti itu. Jadi di sana letaknya gitu. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Mas Desa. Siap. Silakan. Baik. Terima kasih banyak Bapak Direktur Penyidikan. Untuk para tersangka bisa menunggu di ruang tunggu sebelah sini. Ini sesepuh kita mana nih? Kok nggak kelihatan? Masih di Mampang katanya. Masih di jalan. Masih macet. Baik rekan-rekan sekalian, sekarang kita buka sesi doorstop bagi yang ingin bertanya. Dipersilakan. Wah, ini sesuatu yang langka ini, Bang. Terima kasih Venko Laut Channel mengabarkan.